Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin nuril hidayati lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan iman yang paling utama ya. Kenikmatan iman Islam, kesehatan juga ya. Yang mana kesehatan itu adalah mahkota yang tidak bisa dilihat oleh pemiliknya, yang bisa melihatnya itu adalah orang yang sakit. Nikmat yang lain adalah yang insya Allah juga akan kita singgung adalah nikmat hadirnya bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Alhamdulillah, dan kita tetap berdoa ya, meskipun sekarang kalau versi nggak usah sebut ormas ya kalau versi hisab itu kemungkinan besar nanti, bukan kemungkinan besar ya, udah ditetapkan itu tanggal 11 itu sudah 1 Ramadan, jadi tanggal 10 udah terawih ya. Kalau yang pakai ru'yat ada kemungkinan sama, ada kemungkinan 12. Ru'yatnya pun nanti ada ru'yat global apa ru'yat lokal kan begitu. Nah, meskipun hamin berapa kita nggak tahu ya. Jadi sedikit merenung ya, ajal kita nggak tahu. Kita tetap berdoa, Allahumma balighna Ramadan, amin ya robbal alamin. Kenapa saya tertarik menyinggung ini di awal? Karena qadarullah beberapa waktu yang lalu, ada mungkin sekitar 1 bulan lalu, saya mendapat amanah untuk menemani salah seorang dosen ya, dari kampusnya Mas Fazli di Brawijaya, beda fakultas. Ya, beliau sudah sepuh, sudah profesor, menemani beliau untuk proses penyembuhannya supaya ada kegiatan, intinya menemani ngaji, tadabbur Quran gitu. Ya, seingat saya 3 kali saya pertemuan itu. Sempat nyeletuk ya, semangat Pak, saya bilang gitu, semangat untuk sehat. Kebetulan diuji sakit ya, diuji sakit kanker darah ya. Pejabat juga sebenarnya di UB yang kemarin wafat itu, kalau antum lihat IG-nya UB gak kelihatan, mantan wakil rektor. Jadi beberapa waktu lalu akhirnya waktu itu saya semangat Pak, bentar lagi Ramadan, nah nanti ngajinya biar tambah enak, tambah tenang. Namun yang namanya ajal kita nggak tahu ya, Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Ya. Semoga Allah menjadikan apa yang beliau kaji Al-Qur'an sebagai penerang di kuburnya, amin ya rabbal alamin. Kembali ke topik insyaallah. Tadi syukur ya, jadi agak grogi, mohon maaf lama nggak ngisi kajian. Selawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan kita berharap bisa dikumpulkan bersama beliau di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, tadi kita nanti akan ada sesi tanya jawab seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Yusril tadi. Namun sebelumnya saya izin menyampaikan beberapa poin yang saya anggap penting ya untuk kita perhatikan terkait tentang ibadah bulan suci Ramadan ini, yang saya beri judul Insights of Ramadan. Nah, ini bahasa Inggrisnya konsultasi dulu sama istri ya. Bener apa enggak bahasa Inggrisnya gitu. Alhamdulillah udah bener. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang Ramadan, yang tujuannya adalah supaya kita lebih bisa menjiwai ibadah di bulan Ramadan. Kalau antum mengharapkan materi fikih, insya Allah qadarullah saya nggak memasukkan banyak materi fikih di sini,
Karena kalau antum ingin mendapatkan materi fikih terkait tentang Ramadan itu mungkin lebih ideal konsepnya itu adalah daurah gitu, agak panjang. Karena nanti di situ bisa tanya jawab hal-hal detail dan sebagainya. Nah, cuman di sini beberapa mindset fundamental yang ingin saya sampaikan dari hasil saya mengaji juga terkait tentang tadabbur tentang bulan Ramadan, ayat-ayat tentang Ramadan dan sebagainya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita, tujuan materi ini ya, supaya kita lebih bisa menjauhi ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya kita sebagai seorang muslim yang kalau saya mungkin sudah melewati Ramadan itu hampir 30 tahun lah ya. Ada yang lebih tua dari saya di sini? Alhamdulillah ya. Masih muda semua. Kurang lebih 30 tahun ya melewati Ramadan. Mungkin gak sadarnya mungkin ya 5 tahun lah. Ya, belum terlalu paham gitu. Saya ingat betul waktu itu Ramadan pertama, puasa saya pertama itu langsung pertama kali berhasil puasa dari subuh sampai maghrib itu bukanya langsung balas dendam ya. Sampai ini jangan dicontoh. Sampai muntah saking kekenyangannya dulu waktu masih kecil itu. Saya ingat betul. Waktu habis maghrib diajak main sama temen gak jadi karena muntah-muntah. Ya. Jadi masing-masing kita tentu punya kenangan ya tentang Ramadan masa kecil itu luar biasa. Ya, apalagi di kampung ya. Dulu mainan roket-roketan itu saya dari korek 2 terus dibungkus pakai kertasnya rokok itu. Dibakar tengahnya terus gitu. Itu musimnya pas Ramadan waktu itu. Nah, teman-teman sekalian, pertama saya ingin mengajak teman-teman memandang bulan suci Ramadan dan ibadah puasa itu. Pertama itu adalah dari sudut pandang keimanan dulu. Ya. Pertama, kita harus memandang ibadah bulan suci Ramadan ini, puasa yang ada di dalamnya itu dari sudut pandang keimanan bahwa kewajiban ibadah puasa Ramadan merupakan ibadah yang sifatnya tauqifi. Tauqifi ini maknanya adalah ya memang begitu adanya. Ya, harus kita terima apa adanya. Jadi kewajiban puasa itu bukan karena puasa itu bisa menghasilkan kita itu sehat gitu enggak. Tapi lebih utamanya adalah harus dipandang dulu dari sudut pandang keimanan. Puasa itu perintah Allah, kewajiban dari Allah yang harus kita tunaikan dulu. Itu yang harus kita clearkan. Ya. Di sini bahasa saya kita puasa bukan untuk sehat, bukan untuk hemat, tapi kita puasa karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang harus kita tanamkan. Ya. Jadi kenapa? Di dalam segala ibadah yang sifatnya adalah ketetapan ya, sifatnya adalah tauqifi. Seperti misalkan subuh gitu ya. Subuh kok 2 rakaat padahal masih segar. Nah, harus kita terima apa adanya, 2 rakaat memang ketentuannya gitu. Itu namanya hukum tauqifi. Beda dengan hukum ijtihadi. Ijtihadi itu dalilnya itu masih samar-samar sehingga memungkinkan berbeda. Ya. Jadi sekali lagi, kewajiban puasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah yang sifatnya tauqifi yang kita jalankan karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau gampangan mungkin sekarang aja sih misalkan muncul penelitian ternyata puasa itu berdampak begini begitu dan sebagainya. Itu wajar karena apa? Syariatnya dari Allah. Allah yang lebih tahu kita sebagai manusia. Tapi para sahabat dulu enggak tahu yang seperti itu. Meskipun memang ada hadis sumu tasihu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Tapi sehat di situ bukan penyebab daripada kewajiban puasa. Tapi itu adalah yang disebut dengan hikmah syar'iyah dari pelaksanaan ibadah puasa. Tapi sebab kewajibannya karena itu adalah perintah Allah. Sehingga kalau ini clear, seandainya pun puasa ini tidak bikin kita lebih hemat ternyata, lebih bikin kita lebih boros, ya. Dan ini kayaknya banyak terjadi juga sebenarnya. Gitu. Logikanya kan makannya dikit, lebih hemat. Ya.
Nah, kalau yang sudah berumah tangga biasanya karena menunya biasanya rodok berbeda lah kalau Ramadan, pengeluarannya jadi lebih banyak ternyata. Ya. Apalagi yang punya perusahaan-perusahaan harus bayar THR kepada karyawan-karyawannya dan sebagainya itu. Ya. Bukan karena hemat atau bukan karena sehat juga misalkan. Ya. Bukan karena sehat semata-mata karena sehat. Ya. Sekali lagi, pondasi utama kita harus memandang puasa Ramadan ini dari sudut pandang keimanan dulu. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nggak pakai sudut pandang keimanan terlebih dahulu, bahayanya nanti kita bisa tergelincir sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kalau kaum Nasrani, jadi nanti saya jelaskan lebih detail di Tadabbur Al-Baqarah 183 ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi memang puasa Ramadan itu sebenarnya ada pendapat bahwa itu juga diwajibkan kepada umat terdahulu. Puasa Ramadan ya, di bulan Ramadan memang. Nah, kaum Nasrani ini ya, itu dia bikin bid'ah ya, bahasa kita ya, bikin bid'ah. Dulu mereka diwajibkan puasa Ramadan, tapi karena pas Ramadan itu musimnya musim panas ya, panas yang menyengat, lalu mereka akhirnya berijtihad berijtihad diubah, dipindah waktunya di bulan lain yang di bulan musim semi. Ya. Kemudian sebagai ganti dia udah mengubah, ditambahlah harinya, enggak sebulan, ditambah 7, kemudian dan seterusnya, bisa antum baca di sini ya. Ditambah 3 dan sampai 50 hari. Namun dia mengubah waktunya. Ya, artinya dia melanggar hukum tauqifi. Ya. Ini kurang lebih sama seperti orang yang melogika syariat tauqif ini kayak begini. Ada pendapat kenapa sih gimana kalau ibadah haji itu enggak harus di bulan Zulhijjah? Gimana kalau enggak harus di bulan Zulhijjah, di bulan lain juga bisa? Supaya apa? Supaya semua orang merasakan. Kan bagus ya, logikanya masuk kan? Ya. Semua orang bisa merasakan, antrian tidak terlalu panjang ya. Wukufnya nggak usah lah di Arafah panas ya, di Batu misalkan dingin, nggak bisa. Ya maka harus clear dulu. Kalau kita berbicara syariat, memang kita harus berbicara tentang keimanan. Kalau antum mau main logika, penalaran yang mendalam dan kritis itu biasanya lebih lebih tepat itu di bagian ketika kita membahas terkait dengan keimanan atau akidah. Ya. Kalau Yahudi malah lebih parah lagi ya, mereka menukar puasa Ramadan yang 30 hari menjadi puasa sehari saja dalam setahun ya. Dengan meyakini bahwa hari itu adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun. Nah, cuman teman-teman sekalian, meskipun kita tadi saya menyampaikan bahwa puasa ataupun ibadah-ibadah mahdhah tadi yang sifatnya tauqifi harus diterima apa adanya secara keimanan, namun syukurnya adalah karena kita beragama Islam, yang bikin syariat ini adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan kita gitu, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan bohongan. Ya, maka logikanya tentu adalah syariatnya pasti dia akan mendatangkan maslahat, tidak terkecuali dari ibadah puasa ini sendiri. Ya. Maka ibadah puasa secara pasti dan otomatis akan mendatangkan maslahat-maslahat serta beragam kebaikan untuk manusia. Ya. Jadi setelah tadi kita pasang pondasinya, kita naikkan ya, bahwa pasti di situ ada maslahat. Di dalam semua syariat. Ya, di dalam semua syariat. Ya. Dan lebih khusus kita akan mengkaji terkait tentang puasa ini. Ini kalau waktunya mau habis tolong diingatin ya. Nah, pertama berikutnya untuk mendapat gambaran betapa kemudian puasa ini adalah sebuah ibadah yang sangat-sangat memanusiakan manusia, mengarahkan manusia itu kepada fitrahnya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami tentang diri kita, tentang manusia. Kalau tadi kata Mas Yusril pesertanya sebagian besar kan internal ya, seharusnya pernah belajar bahwa tentang manusia itu punya tokotul hayawah.
yaitu potensi kehidupan yang mereka manusia ini, termasuk saya juga, punya yang namanya hajatul udhawiyah dan goroiz atau gorizah.